Oke, saya share screen dulu materi metode tabulasi. Gampang ini aja. Share. Nah, ini ya. Jadi penyederhanaan fungsi boolean dan menggunakan metode tabulasi. Jadi kalau metode KMAP mudah untuk variabel yang berjumlah kurang dari 5 dan 6 ataupun lebih besar dari 6 ya. Kalau sudah 5, 6 ataupun lebih besar itu sudah dilakukan menggunakan KMAP ya, karena nanti sama seperti koordinat kartesius, ketika 2 sumbu itu masih bisa ya, 2 sumbu masih bisa. Ketika 3 sumbu juga masih bisa, tapi ketika diminta dari yang 3 sumbu itu diminta untuk melakukan pengelompokan data terdekat, nah itu secara visual ya, saya bilang secara visual, secara matematis pasti bisa. Tapi kalau itu akan kesulitan. Nah, di KMAP ini juga sama ya, ketika kita menggunakan 5 atau lebih variabel, ketika kita menggunakan KMAP secara visual kita akan sulit untuk mengelompokkan sel-sel minterm ya. Kalau KMAP kan terkait dengan kotak-kotak nomor minterm. Nah, kalau lebih dari 4 bagaimana caranya untuk menyederhanakan fungsi booleannya? Ya, kita gunakan istilahnya di sini adalah metode tabulasi ya, metode tabulasi. Nah, tahapannya ada 2 untuk metode tabulasi ini. Yang pertama adalah penentuan prime implikan dan yang kedua pemilihan prime implikan. Jadi penentuan dulu baru kemudian dipilih ya. Nah, proses ini membandingkan tiap minterm ya, tahap penentuan membandingkan tiap minterm dengan minterm yang lain. Yang dibandingkan minterm yang bagaimana? Minterm yang berbeda hanya di satu variabel. Ya, nanti ada contohnya. Jika 2 minterm berbeda hanya di satu variabel, maka variabel tersebut, jadi variabel yang berbeda itu bisa dihapus sehingga membentuk term dengan jumlah variabel yang lebih kecil. Ulangi tahapan ini, jadi dipasangkan, dibandingkan dua minterm yang memiliki perbedaan hanya di satu variabel. Ya. Diulangi terus sampai tidak ada lagi yang bisa dibandingkan. Nah, jadi konsepnya sederhana ya. Tahapannya ya, supaya kita mudah untuk membandingkan minterm yang berbeda hanya di satu variabel, kita kelompokkan mintermnya berdasarkan kepemilikan jumlah angka 1. Kan kalau kita minterm 9 itu kan 1001, itu kan berarti angka satunya ada 2 ya. Terus kalau minterm 8 itu kan 1000, nah itu mintermnya 1 ya. Jadi dikelompokkan minterm berdasarkan jumlah angka 1 yang dimiliki ya. Mulai dari 0 angka 1, tidak punya sama sekali angka 1, sampai ke n ya, tergantung variabelnya. Kalau jumlah variabelnya ada 5, berarti ada kemungkinan nanti kelima variabel ini bernilai 1 ya. Jadi mulai 0 memiliki 0 angka 1 sampai yang 5 angka 1. Kemudian kombinasikan 2 minterm yang berbeda. Karena sudah kita urutkan ya, kita kelompokkan, berarti kita hanya membandingkan dengan kelompok yang berdekatan saja ya, tidak perlu yang jauh. Karena sudah kita kelompokkan. Kemudian ulangi langkah 1 dan 2 sampai tidak ada kombinasi yang mungkin. Term yang tidak bertanda, jadi kan tadi kalau ada minterm yang berhasil dibandingkan ya, kemudian disederhanakan menjadi term yang memiliki variabel lebih sedikit. Nah, itu minterm yang awal yang bisa dibandingkan tadi ditandai ya. Jadi yang berhasil dibandingkan itu ditandai. Kita ke contoh. Nah, yang term yang tidak bertanda itu adalah prime implikan. Ya, ini tahapan penentuan prime implikan. Jadi ini contohnya. Minterm
dari ekspresi booleannya. Jadi ini contoh awal kita gunakan 4 variabel ya. Jadi kalau 4 variabel bisa K-map, bisa metode tabulasi ya. Tapi lebih cepat adalah menggunakan K-map. Tapi di sini contohkan dulu menggunakan metode tabulasi. Nomor mintemnya yang merupakan nilai fungsinya ini ada di sini sudah 0 sampai 15 ada 1 2 3 4 8 mintem ya. 8 mintem. Nah, kemudian kita susun. Jadi dimulai dari kolom yang paling kiri dulu ya. Dari kolom yang paling kiri. Dari kolom kotak yang paling kiri ya. Di sini sudah kita kelompokkan berdasarkan kepemilikan jumlah angka 1. Jadi kan ini mintanya 0, 1, 2, 8, 10, 11, 14, 15. Nah, yang kelompok pertama ini yang ada batas putus-putusnya ini adalah kelompok mintem yang tidak memiliki angka 1 ya. Nilai Wx, nilai variabel Wx, Y-nya semuanya 0. Kelompok kedua adalah kelompok mintem yang memiliki satu angka 1. Ya, contohnya yang mintem 8 ini ada di variabel W, mintem 2 ada di variabel Y, mintem 1 ada di variabel Z. Ya. Yang lainnya, 3 variabel yang lain bernilai 0. Ya, berarti ini kelompok memiliki satu angka 1. Kelompok ketiga, kelompok yang memiliki 2 angka 1 di nomor mintemnya ini. Nah, 10, 10, 10 ada 2 angka 1. Kelompok keempat, 3 angka 1 dan kelompok kelima 4 angka 1. Jadi maksimum itu adalah N angka 1. Jadi kalau variabelnya ada 4, ya berarti 4 angka 1. Bentar ya, baterai ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian kita pasangkan. Tadi dicari yang hanya berbeda di satu variabel. Yang berbeda di satu variabel. Berarti kita bandingkan dengan antar kelompok yang berdekatan. Kelompok 1 dengan kelompok 2, kelompok 2 dengan kelompok 3, kelompok 3 dengan kelompok 4, kelompok 4 dengan kelompok 5. Karena itu pasti hanya berbeda di satu variabel ya. Hanya berbeda di satu variabel. Nah, contohnya di sini. Ini 0 itu bisa kita pasangkan dengan mintem 1. Mintem 0 bisa kita pasangkan dengan mintem 1 karena apa? Karena hanya berbeda di variabel Z. Ya. Menghasilkan yang berbeda ini di kolom Z-nya diberikan tanda strip. Jadi 0 dan mintem 0 dan mintem 1 kalau digabungkan itu menghasilkan term 0, 0, 0 dash. Ya. Artinya nilai Z-nya bisa 0, bisa 1. Ya. Nah, karena ini tadi sudah bisa dibandingkan, maka diberi tanda. Ini diberi tanda. Ya. X ini, ya ini saya ulang tandanya, saya pakai centang. Kemudian mintem 0 dan mintem 2 juga berbeda hanya di satu variabel, yaitu variabel Y. Maka hasilnya 0, 0, dash 0. Ya. Jadi mintem 0 dan mintem 2 ini bisa dibandingkan. Kemudian 0, mintem 0 dan mintem 8 berbeda hanya di variabel W, maka menghasilkan dash 0, 0, 0. Ya. Jangan lupa ditandai. Yang berhasil dibandingkan, ya, atau digabungkan menjadi term yang lebih sederhana, itu ditandai. Kemudian sekarang dengan antara kelompok 2 dengan kelompok 3. Nah, kita lihat 1 dengan mintem 1 dengan mintem 10 itu berbeda. Nilainya ada di kolom W, kolom Y, dan kolom Z. Nah, berarti dia tidak bisa kita sederhanakan.
Jadi minterm 1 dan minterm 10 tidak bisa disederhanakan. Sekarang lanjut, minterm 2 dengan minterm 10 berbeda di kolom W saja ya. Karena ini yang kalau di variabel Y ternyata sama-sama ada nilainya ya. Karena yang hanya berbeda di satu variabel berarti bisa kita gabungkan. Berarti hasilnya adalah das 010. Dilihat ini yang sama tetap ya, yang sama tetap, yang berbeda itu berubah menjadi das. Karena berhasil dipasangkan maka 10 kita centang. Kemudian 8 dengan 10. Jadi jangan berhenti ketika suatu minta sudah ada tandanya, harus ditelusuri semua ya. 8 dengan 10. 8 dengan 10 juga berbeda di variabel Y, sehingga bisa digabungkan menjadi 10 das 0. 10 das 0. Sudah selesai kelompok 2 dengan kelompok 3, kita lanjut kelompok 3 dengan kelompok 4. 10 dengan berbeda di kolom Z. Nah, berarti bisa kita pasangkan menghasilkan 101 das ya. 101 das penggabungan minterm 10 dan 11. Kemudian 10 dengan 14 berbeda di variabel X. Ya, yang lainnya 1 das 1 kosong ya. 1 das 1 kosong itu hasil penggabungan minterm 10 dan 14. Kita tandai 14. Sudah selesai semua kemungkinan pasangan minterm antar kelompok. Kita lanjut ke kelompok 4 dan kelompok 5. 11 dengan 15 itu berbeda di variabel X. Sehingga menghasilkan 1 das 11. Ya, 1 das 11. Ditandai 15-nya. Kemudian 14 dan 15 berbeda di variabel Z, menghasilkan 111 das ya. 14 15 111 das. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Jadi kita kan tadi tahap terakhir kita lakukan ulangi sampai tidak ada yang bisa dipasangkan ya. Nah, karena tadi di sini tetap sama, kita kelompokkan berdasarkan jumlah angka 1 ya. Jadi kalau kelompok 1 dan kelompok 2 itu dipasangkan, itu pasti hasilnya tidak memiliki angka 1. Kelompok 2 dengan kelompok 3 pasti hanya memiliki 1 angka 1. Kelompok 3 dan kelompok 4 pasti memiliki 2 angka 1, dan kelompok 4 dan kelompok 5 pasti memiliki 3 angka 1. Jadi otomatis sudah bisa kita kelompokkan ya secara langsung ya. Kemudian tahapannya sama lagi, bandingkan antar kelompok ya. Jadi 01 kelompok satunya sekarang ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 kita pasangkan dengan kelompok 2. 01 dengan 210 berbeda di kolom W dan kolom Z dan kolom Y juga. Nah, berarti tidak bisa dipasangkan. 01 dengan 810 berbeda di W dan WYZ juga ya. Berarti tidak bisa kita pasangkan. Ingat, yang dipasangkan hanya pada gabungan perbandingan term yang berbeda di satu variabel saja. Jadi kalau berbedanya di lebih dari satu variabel berarti tidak bisa kita pasangkan. Sekarang ini 02 dengan 210 berbedanya di W dan Y. Nah, tidak bisa. 02 dengan 810 berbedanya di W saja. Nah, ini berarti bisa. 02 810 karena berbeda di W bisa menghasilkan term baru yaitu das 0 das 0. Nih. 02 8 10 das 0 das 0. Jangan lupa kita beri tanda 02 8 10. Ya. Kemudian 08 210 berbeda di kolom Y. Ya, di variabel Y, sehingga menghasilkan das 0 das 0. 08 210 das 0 das 0 ya. Anda jangan lupa diberi tanda.
08 dengan 810 berbeda di kolom W dan kolom Y, berarti tidak bisa dipasangkan. Selesai memasangkan antara kelompok 1 dan kelompok 2, kita geser antara kelompok 2 dengan kelompok 3. 210 dengan 1011 berbeda di W, Y, dan Z. Ya, lebih dari satu variabel, berarti tidak bisa kita pasangkan. 210 dengan 1014 berbeda di W, X, W, dan X. Tidak bisa kita pasangkan juga. Sekarang kita geser ke kolom ini, 810 dengan 1011. Berbeda di kolom Y dan Z. Tidak bisa kita pasangkan. Kemudian 810 dengan 1014 berbeda di kolom X dan Y. Nah, ini tidak bisa. Berarti antara kelompok kedua dan kelompok 3 tidak ada yang bisa disederhanakan. Ya, tidak ada yang bisa disederhanakan. Kita geser antara kelompok 3 dengan kelompok 4. 10, 11, 11, 15 berbeda di variabel X dan Z. Nah, tidak bisa ya. Karena tadi syaratnya hanya berbeda di satu variabel. Kemudian 10, 11 dengan 14, 15 berbedanya di kolom X saja. Sehingga bisa menghasilkan term baru 1 das, 1 das. Ya. 10, 11, 14, 15. 1 das, 1 das. Jangan lupa diberi tanda. Oke. Kemudian 1014 dengan 1115 berbeda di kolom Z. Berarti bisa kita sederhanakan menjadi 1 das 1 das. 1014 1115 1 das 1 das. Kita beri tanda ininya. Tem yang bisa dibandingkan. Selesai sudah. 1014 dengan 1415 itu berbeda di X dan Z. Tidak bisa ya berarti ya. Nah, selesai untuk kolom yang kedua, kita lanjut ke kolom yang ketiga, hasil tahapan yang ketiga kalinya ya. Nah, ini sama, coba kita pasangkan. Ini kelompok 1 tidak punya angka 1, kelompok 2 langsung tidak kelompok 2 langsung memiliki 2 angka 1. Otomatis kalau sudah seperti itu ya tidak bisa dipasangkan, ya kan? Karena tadi syaratnya hanya boleh berbeda di satu variabel. Nah, ini ternyata ada hasil yang sama ya. Jadi kalau di tahap ini ada hasil yang sama, kita bisa coret ya. Seperti ini 02810 dengan 08210 hasilnya kan sama, das 0 das 0. Kita cukup pilih salah satu saja ya. 10 11 14 15 dengan 10 14 11 15 juga sama, 1 das itu kita cukup pilih salah satu. Sehingga kita lihat term yang tidak ada tandanya ya, mulai tahapan yang pertama ini yang tidak bertanda centang, nah yang tidak bertanda centang itu yang ini dan ini. Nah, inilah yang dikatakan prime implikan. Jadi ini tahapan penentuan prime implikan ya. Kalau kita ubah menjadi ini ya, ada satu lagi nih yang tidak bisa dipasangkan. Nah, kalau kita ubah menjadi tulisan term, yaitu kalau yang ini W aksen, X aksen, Y aksen. Kemudian kalau ini X aksen, Z aksen. Kalau ini W, Y. Sehingga sekarang penyederhanaannya menjadi 3 term. Ya, menjadi 3 term. Dari yang mungkin sebelumnya ini tadi awalnya ada berapa? 8 min-term ya. Sekarang disederhanakan menjadi 3 term ya. Ini tahap pertama penentuan prime implikan. Sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Masih belum, Bu. Masih belum ada, Bu. Bisa dipahami ya? Insyaallah bisa, Bu. Oke, lanjut. Ini contoh lagi ya, contoh lagi. Tahapannya sama seperti yang tadi ya.
Jadi langkah pertama kita harus mengelompokkan berdasarkan kepemilikan angka 1. Itu nanti akan sangat membantu tahap berikutnya ya, karena kita cukup memasangkan atau membandingkan antar dua kelompok yang berdekatan ya. Ini contohnya, saya langsung saja. Yang belum ditandai banyak ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti nanti hasil penentuan prime implikannya ada 6 term. Nah, ini masih cukup banyak. Nah, sehingga kadang kita harus lanjut ke pemilihan prime implikan. Ya. Ini tidak saya jelaskan, nanti ada di YouTube juga insya Allah. Kemudian pemilihan prime implikan. Jadi setelah kita tentukan prime implikan, kita lakukan pemilihan. Karena ada kemungkinan hasil penentuan prime implikan ini sebetulnya masih bisa disederhanakan lagi. Ada kemungkinan ya, saya katakan ada kemungkinan. Nah, ini untuk memastikannya ya kita harus melakukan tahapan pemilihan prime implikan. Nah, di sini dinyatakan bahwa proses penentuan prime menghasilkan jumlah term yang minimum. Ya. Sehingga perlu dilakukan pemilihan prime implikan yang dapat mewakili semua min-term dalam fungsi. Langkahnya, lihat per kolom. Jadi nanti kita buat tabel ya. Tabel yang kolomnya itu adalah nomor min-term, sedangkan barisnya adalah term ya. Kemudian di situ langkahnya, lihat per kolom, cari yang berisi hanya satu centang. Jadi nanti tadi kan masing-masing term itu kan mewakili beberapa min-term ya, kayak misalkan ini term WX aksen itu mewakili min-term 8, 9, 10, 11. Nah, berarti nanti di kolom min-term 8, 9, 10, 11 itu nanti diberi tanda centang ya di tahapan ini. Lihat per kolom, cari yang berisi hanya satu centang, beri tanda ya, bisa Anda lingkari ya. Beri tanda terpilih pada term yang mewakili dan min-termnya. Jadi bisa kita lingkari atau kita kasih garis bawah atau kita cetak bold, yang penting ditandai ya, atau bisa dicentang, terserah ya. Tandanya terserah. Jika masih ada sisa min-term ya, min-term itu berarti kolom ya, min-term itu berarti kolom. Cari term itu berarti kita arahnya yang baris yang dapat mewakili seminimal mungkin ya, seminimal mungkin. Nah, tuh ya apa ini Bu? Kita cek contoh ya, kita cek contoh. Nah, misalkan hasil dari penentuan prime implikan untuk fungsi ini masih menghasilkan 6 term ya, 6 term. Nah, sekarang kita coba lakukan pemilihan prime implikan. Nah, caranya gini. Yang pertama, term ini X aksen, Y aksen, Z itu mewakili min-term 1 dan 9. Nah, di tabel X aksen, Y aksen, Z itu mewakili min-term 1 dan 9, maka di kolom 1 dan kolom 9 itu Anda beri centang. Nah, terus ini kolomnya mengikuti yang mana? Mengikuti soal ya, atau mengikuti ini kolom yang tahap pertama. Di sini ada min-term apa saja ya, ada min-term apa saja. Nah, itu kita tuliskan di sini. Kemudian termnya ini hasil dari penentuan prime implikan yang ini ya. Nah, ini penentuan prime implikan. Ini dijadikan keterangan tiap barisnya. Nah, jadi ini adalah hasil penentuan prime implikan. Kemudian dipetakan, dilihat X aksen, Y aksen, Z mewakili min-term 19. Kemudian W aksen X, Z aksen mewakili min-term 4 dan 6. Ini ya, min-term 4 dan 6. Kemudian term W aksen X, Y mewakili min-term 6 sama 6 dan 7 ya, dan seterusnya. Kemudian di kolom min-term ada beri centang. Jadi kalau ini 19 maka di kolom 1 dan kolom 9 ada beri centang. WX aksen mewakili min-term 8, 9, 10, 11 maka di centang ya. Kemudian
tadi langkah pertama adalah lingkari atau tandai ya kolom, tandai term dan tandai minterm di mana kolomnya hanya memiliki satu centang. Ya. Ini kolom 1 kan hanya satu centang. Terus termnya kita tandai ya. Karena term X aksen, Y aksen, Z itu selain minterm 1, dia juga mewakili minterm 9, maka minterm 9 ikut ditandai. Nah, kolom 9 ikut ditandai. Ini ya. Nih. Kemudian, cari lagi. Nah, ini kolom 4. Kita tandai. Kemudian mintermnya kita tandai. Ini. Termnya kita tandai. Karena term W aksen X, Z aksen itu mewakili minterm 4 dan 6, maka minterm 6, kolom minterm 6 juga kita tandai. Ya. Kemudian kita lihat lagi ini minterm 8. Minterm 8 ini termnya adalah WX aksen dengan mintermnya 8, 9, 10, 11. Berarti otomatis 8, 9, 10, 11 kita tandai juga. Nih. Nah, tersisalah kolom yang memiliki lebih dari satu centang. Nah, Anda cari dulu, adakah term yang bisa mewakili minterm 7 dan 15? Oh, ternyata di sini ada nih. Term yang mewakili minterm 7 dan 15, maka ini yang lebih diutamakan. Kenapa? Karena kan tujuannya menyederhanakan. Jadi kita mencari fungsi yang memiliki term yang lebih sedikit. Ya. Kalau kita pilih W aksen X, Y, dan W, Y, Z, berarti masih ada 5 term. Tapi kalau kita pilih X, Y, Z, berarti total fungsinya hanya memiliki 4 term. Ya. 7 dan 15 tercover di X, Y, Z yang mewakili 7 dan 15. Nah, sehingga hasil prime implikan, pemilihan prime implikan menghasilkan 4 term X aksen, Y aksen, Z, W aksen X, Z aksen, X, Y, Z, dan WX aksen. Ya. Jadi ini, ingat tadi ada kemungkinan tahapan penentuan prime implikan belum menghasilkan term yang minimum. Makanya harus dilanjutkan ke tahapan pemilihan prime implikan. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Bisa dipahami ya? Ya, bisa. Oke ya. Baik, tadi di halaman terakhir itu ada latihan. Silakan dikerjakan ya. Jadi ada 3 ABC, ada 3 soal ABC. Seperti biasa, satu mahasiswa hanya cukup mengerjakan satu saja. Supaya ini AB saja yang dikerjakan ya, AB saja. Karena yang C bukan, nanti Anda lihat di ilmu untuk soalnya. AB yang NPM ganjil A, NPM genap B ya, itu aja. Dikumpulkan di ilmu nanti ya pekerjaannya seperti biasa. Tugas berapa nanti saya info di ilmu format penamaan filenya. Itu ya. Itu bisa dipahami. Seingat saya di YouTube itu insya Allah sudah pernah saya upload tentang metode tabulasi. Saya cek dulu. Itu bisa Anda pelajari atau rekaman perkuliahan ini juga nanti akan saya share ya. Saya share di YouTube ya. Kalau misalkan masih perlu tambahan. Yes.
Nah ya, ada ya. Jadi ini. Get a real-time bird's eye view of your projects. Create project plans in one. Yang ini ya, penyederhanaan fungsi boolean metode tabulasi. Nanti Anda bisa cari ya di channel saya ya, channel saya. Bahannya sama, mungkin ada yang masih kurang dipahami bisa dipelajari lagi menggunakan dua video ini tadi ya, video yang sudah ada di metode tabulasi dan rekaman perkuliahan hari ini. Oke, itu untuk materi hari ini metode tabulasi. Silakan dikerjakan. Kita masih ada waktu kurang lebih 45 menit untuk kelas. Bisa kita lanjutkan diskusi di grup. Kalau misalkan Anda langsung mengerti dan ada tanya jawab, bisa langsung ditanyakan di grup WA. Oke, untuk VidCon-nya saya akhiri dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Izin bertanya, Bu. Ya. Jadi tugasnya untuk dari poin ini untuk ada ganjil poin A, poin genap, poin B. Untuk yang poin izin tadi pakai. Yang C tidak usah karena dari contoh kan langsung diketahui nomor mintem ya. Ya, yang C kan bentuknya term, nanti bingung ya. Jadi A dan B saja. Jadi ini tulis tangan atau di Word? Tulis tangan aja, gampang. Cepat, lebih cepat ya. Baik, terima kasih, Bu. Ya.